Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kreatif berkarya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang korespondensi atau apa yang disebut dengan autor korespondensi. Nah, hal ini akhir-akhir ini sangat hangat dibahas karena sekarang ini dikti dalam hal pengusulan kenaikan jabatan fungsional minimal lektor misalnya atau guru besar. Dokumen artikel yang kita masukkan itu yang terbit di jurnal tertentu juga harus melampirkan bukti korespondensi dari jurnal tersebut. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan korespondensi atau autor korespondensi. Nah, saya akan mengawalinya misalnya dalam penulisan sebuah artikel jurnal biasanya terdiri lebih dari satu penulis. Nah, dari beberapa penulis tersebut pastinya akan ada satu yang tugasnya sebagai autor korespondensi. Dan kalau misalnya dalam penulisan artikel itu hanya satu penulisnya, maka penulis tersebutlah yang sekaligus berperan sebagai autor korespondensinya. Nah, apa yang menjadi tugas dari autor korespondensi ini? Nah, tugasnya tentunya memastikan publikasi atas terbitnya artikel yang dibuat tersebut pada jurnal yang ia tuju. Karena dia yang melakukan mulai dari submission artikel sampai pada artikel itu diterbitkan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu ketika kita melakukan pengajuan kenaikan jabatan fungsional, misalnya minimal lektor yang sudah diwajibkan oleh dikti melampirkan bukti korespondensi, apa yang menjadi syarat atau contoh-contohnya seperti apa? Bukti-bukti korespondensi itu modelnya seperti apa? Nah, paling tidak ada 3 yang bisa kita jadikan bukti. Nanti saya akan memperlihatkan contohnya seperti apa. Yang ketiga itu yang saya maksud adalah yang pertama adalah bukti submit. Nah, misalnya kita melakukan submit di jurnal tertentu, ya, ini dilakukan oleh autor korespondensi. Karena yang digunakan adalah emailnya. Dia yang berkomunikasi dengan pengelola jurnal melalui sistem OJS. Nah, ketika pertama kali melakukan submit, pastinya akan ada notifikasi dari jurnal tersebut bahwa kita telah melakukan submit. Nah, biasanya dikirimkan melalui email. Nah, kalau misalnya ingin diperkuat lagi, silahkan masuk ke sistem OJS-nya. Ya, nanti contohnya akan seperti di samping ini. Nah, ini bukti submit yang kita lakukan. Ini bisa di screenshot, di print out, dan dijadikan lampiran bukti korespondensi. Ini yang pertama, yaitu bukti submit. Nah, bisa melampirkan email yang dikirimkan ke kita, bisa juga berupa screenshot yang ada di sistem OJS. Selanjutnya yang kedua yang bisa dijadikan sebagai bukti korespondensi adalah LOA. LOA itu sendiri adalah Letter of Acceptance. Nah, ini menjadi bukti bahwa artikel yang kita submit diterima untuk diproses ke tahap review. Nah, LOA ini biasanya dikirimkan melalui email. Jadi Bapak Ibu ketika mendapatkan email berupa Letter of Acceptance, silahkan di print untuk dilampirkan sebagai bukti korespondensi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bukti review. Pertanyaannya, di mana kita bisa memperoleh bukti review atas artikel yang kita submit? Nah, silahkan Bapak Ibu masuk ke dalam aplikasi OJS-nya, akun yang Anda buat di jurnal tertentu, silahkan buka di bagian kolom review. Nah, di situ ada proses riwayat mulai daripada Bapak Ibu submit sebenarnya ada, tapi di kolom review ini khusus menampilkan riwayat proses review artikel kita. Nah, itu bisa di screenshot dan dijadikan bukti review artikel kita pada jurnal tertentu. Nah, di kolom review ini juga biasanya ketika artikel kita dinyatakan required for revision, dinyatakan harus untuk direvisi, biasanya ada semacam lampiran file yang dikirimkan ke email kita. Bisa juga di-download di aplikasi OJS tersebut. Nah, file yang dikirimkan itu berupa catatan-catatan dari reviewer. Nah, ini juga bisa menguatkan bahwa memang betul artikel kita sebelum diterbitkan ada semacam proses review oleh Mitra Bestari. Nah, saya pikir ketiga poin-poin yang saya sebutkan tadi itu sangat penting dan bisa dijadikan sebagai bukti-bukti korespondensi pada artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut. Karena ketika Bapak Ibu tidak melampirkan ini, dikhawatirkan nanti artikel yang diajukan untuk kenaikan jabatan fungsional minimal lektor itu akan tertolak karena tidak mampu membuktikan bukti korespondensi yang dimaksud. Baik Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, kurang lebih seperti ini penjelasan saya tentang
apa itu author korespondensi, dan apa saja yang bisa dijadikan bukti korespondensi pada artikel kita yang terbit di jurnal tertentu. Nah, sebelum saya mengakhiri, tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang berkenan mampir di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan tentunya kami sangat berterima kasih jika Bapak Ibu sekalian berkenan untuk mensubscribe YouTube channel ini. Dan kalau penjelasan atau konten kami kali ini dianggap bermanfaat, silakan boleh di-share dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.